Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridamayanti Fateraing dengan NIM O1A121182. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membawakan materi kelembapan absolut dan kelembapan relatif, RH ruang penyimpanan obat, beserta sifat higroskopisitas zat penyimpanan obat. Untuk anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, teman saya Waode Siti Aminah Basri, Rohadatul Aizi, Amalia Ramadhani Janatun Nur, Ainin Hudria, Aisyah Handayani, Syalaisa Nur Fatihah, Wianda Pusponegoro, Weni Amanda, dan Erwin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian kelembaban. Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara dengan konsentrasi air di udara pada tingkat permukaan laut yang dapat mencapai 3% pada suhu 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit dan tidak melebihi 0,5% pada suhu 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Kelembaban udara yang tidak memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan dapat menjadi sarana yang baik untuk berkembangnya mikroorganisme sehingga kuman atau patogen dapat tumbuh dan berkembang terutama pada daerah yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Pengukuran kelembaban udara ini sangat penting di berbagai sektor perindustrian seperti industri pengolahan makanan, industri farmasi, dan industri bahan kimia. Kelembaban udara ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelembaban relatif dan kelembaban absolut, yang materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rohadatul. Baik, selanjutnya kelembaban udara terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kelembaban relatif atau nisbi dan kelembaban mutlak atau absolut. Yang pertama, kelembaban relatif atau nisbi, yaitu perbandingan antara uap air di udara pada suhu yang sama, dengan jumlah uap air maksimum yang dikandung udara dan dinyatakan dengan persen. Pada suhu udara yang semakin naik, maka kelembaban relatif akan semakin kecil. Kelembaban relatif paling besar adalah 100%. Pada saat itu terjadi titik pengembunan, artinya pendinginan terus berlangsung dan terjadilah kondensasi, yaitu uap air menjadi titik air. Dan jika melampaui titik beku, terjadilah kristal es atau salju. Kelembaban relatif dari suatu campuran udara air didefinisikan sebagai rasio dari tekanan parsial uap air dalam campuran terhadap tekanan uap jenuh air pada temperatur tersebut. Perhitungan kelembaban relatif ini merupakan salah satu data yang dibutuhkan selain dari suhu, curah hujan, dan observasi visual terhadap vegetasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelembaban mutlak atau absolut, yaitu banyak sedikitnya uap air dalam gram pada 1 cm kubik atau jumlah uap air yang dikandung udara pada suatu daerah tertentu yang dinyatakan dalam gram uap air tiap meter kubik udara. Kelembaban absolut tergantung pada suhu yang mengaruhi kekuatan udara untuk memuat uap air. Tiap suhu mempunyai batas dari air yang dimuatnya. Terima kasih. Selanjutnya akan rumus kelembapan relatif atau nisbi. Perbandingan jumlah uap air yang ada di jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada temperatur yang sama dan dinyatakan dalam persen. Rumusnya yaitu Kn sama dengan jumlah uap air di 1 meter kubik udara per udara jenuh dikali dengan 100%. Contohnya yaitu Kota Semarang tiap 1 meter kubik udara mengandung uap air sebanyak 18 gram pada suhu 18
derajat Celcius kandungan uap air sebanyak 20 gram. Berapakah kelembapan nisbi Kota Semarang? Jawabannya yaitu KN sama dengan 18/10 dikali 10% sama dengan 90%. Baik, berikutnya yaitu rumus kelembapan mutlak. Di mana rumusnya yaitu kelembapan mutlak sama dengan U maksimal bahagi V. Contoh soalnya yaitu kondisi udara di sebuah ruangan ber-AC bervolume 24 meter per kubik mengandung uap air sebanyak 360 gram dan pada suhu 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 20 gram. Tentukan berapa kelembapan mutlaknya. Jadi jawabannya yaitu 360 gram bagi 24 meter per kubik menghasilkan 15 gram meter per kubik. Tinggi rendahnya kelembapan udara di suatu tempat sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu pertama suhu. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul. Suhu dan kelembapan udara sangat erat hubungannya, karena jika kelembapan udara berubah, maka suhu juga akan berubah. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas penyinaran. Lamanya radiasi yang mengenai tumbuhan mempunyai pengaruh yang besar terhadap berbagai proses fisiologi tumbuhan. Ketiga yaitu pergerakan angin. Semakin tinggi kecepatan pergerakan angin akan lebih mempercepat pengangkatan uap air menggumpal di udara semakin tinggi. Keempat yaitu tekanan udara sangat erat kaitannya dengan pergerakan angin. Kelima yaitu vegetasi yang semakin banyak pada suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kelembapan suatu daerah, karena tanaman termasuk salah satu penghasil uap air melalui proses transpirasi. Terakhir yaitu ketersediaan air di suatu tempat. Kelembapan udara yang tidak memenuhi persyaratan Kemenkes dapat menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga kuman patogen dapat tumbuh dan berkembang, terutama pada daerah yang tingkat kelembapan yang tinggi. Sedangkan pada tingkat kelembapan yang rendah dapat mengakibatkan keringnya selaput lendir membran. Kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya sifat higroskopisitas zat. Higroskopisitas merupakan salah satu parameter kritis yang dimana higroskopis ini menentukan kualitas dan desain tablet. Suatu bahan dikatakan higroskopis apabila terjadi peningkatan berat lebih dari 22% ketika ditempatkan pada RH 66% dalam temperatur ruang selama 24 jam. Higroskopitas padatan farmasi sering dievaluasi karena fakta bahwa kelembapan yang diambil dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan kimiawi pada produk farmasi. Stabilitas fisik di mana mempertahankan sifat fisik dari sediaan tersebut yang dapat terlihat oleh organoleptik. Adapun stabilitas kimia di mana mempertahankan keutuhan kimiawi dari obat tersebut dengan batas waktu yang tertera pada etiket yang mana dipengaruhi oleh kondisi dan tempat penyimpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan.
Obat ambroxol, cetirizine, metilprednisolon, paracetamol, salbutamol, vitamin B kompleks dari vitamin B2 dan vitamin C. Stabilitasnya dipengaruhi oleh adanya cahaya di mana mengakibatkan terjadinya fotodegradasi pada obat. Adapun obat dexamethasone yang mengalami hidrolisis terhadap kelembapan penyimpanan pada tingkat kelembapan yang relatif tinggi juga memiliki efek merusak pada stabilitasnya. Beberapa obat yang dikombinasi dengan obat tersebut yang berpotensi terjadi instabilitas yaitu kloropheniramin maleat, Tremenza, dan vitamin B kompleks bersifat higroskopis. Next. Kriteria higroskopis. Pada tingkat non-higroskopis, daya penyerapan airnya yaitu kurang dari 5%. Pada tingkat higroskopis lemah, daya penyerapan airnya yaitu 6-15%. Higroskopis sedang, daya penyerapan airnya yaitu 15-25%. Higroskopis, daya penyerapan airnya yaitu 25-35%. Dan higroskopis kuat, daya penyerapan airnya yaitu di atas 35%. Kepada pemateri berikutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya alat untuk mengukur kelembapan udara yaitu higrometer. Higrometer merupakan alat untuk mengukur tingkat kelembapan udara. Higrometer biasanya dipasang di tempat penyimpanan barang seperti kontainer. Biasanya digunakan untuk mengetahui kelembapan udara, karena jika kelembapan udara terlalu rendah, organisme lain seperti jamur yang akan muncul dan merusak barang simpanan. Adapun higrometer terdiri dari beberapa bentuk. Higrometer logam atau kertas. Higrometer logam atau kertas berguna untuk memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembapan. Higrometer regengan rambut. Higrometer regengan rambut menggunakan rambut yang berasal dari manusia ataupun kuda yang telah dihilangkan kaki, lalu dikaitkan pada pengungkit yang terhubung dengan jarum penunjuk skala sehingga nantinya dapat memperbesar atau diregangkan. Higrometer elektronik. Higrometer elektronik merupakan menggunakan kaca yang telah didinginkan serta mekanis optoelektronik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. Psikrometer. Psikrometer merupakan alat ukur yang berguna mengukur kelembapan relatif udara. Psikrometer terbuat dari buah termometer yang merupakan komponen utamanya. Berikutnya, termometer atau hygrometer analog ruangan TFA, Boltzmann Hair. Termometer ini merupakan hygrometer yang berfungsi untuk mengukur kelembapan udara yang terdapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Terima kasih. Baik, itulah presentasi kami. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan orang-orang lain dan banyak orang pada khususnya. Selamat malam dan terima kasih.